Nah, sekarang kita belajar mengenai kajian teologis dari nama Yehoshua. Nah, Yehoshua ini nggak bisa dibaca dengan Yahshua. Karena kalau Anda membaca ini dengan Yahshua, Anda harus membuang Vav yang di sini. Baru bisa dibaca Yahshua. Tapi di sini ada Vav di sini. Maka ini harus dibaca Yehoshua. Secara pembacaan yang benar. Mungkin beberapa orang di kelas ini belum ngeh dengan apa yang saya bicarakan, tetapi para peserta kelas saya, baik itu yang level B maupun level A, level A-nya kan sudah hampir habis ini, jadi Anda sudah mulai memahami. Nah, Yeshua. Apa itu Yeshua? Yeshua. Nah, Yeshua ini kata kerja atau kata benda? Benda ya. Benda. Ya, kenapa kok benda? Bagaimana Anda tahu ini adalah kata benda? Ada he-nya, Bu. Ada a. Ada? A. Ada kamat he. Ya. Setiap kali Anda melihat di sini ada kamat he, ya, berarti dia adalah kata benda. Benda. Ya. Kamat he. Soresnya apa? Kelihatan kok? Sores siapa? Sores. Yod, shin, ayin. Yod, shin, ayin, ya, diberi kamat se Yeshua. Maka Yod, shin, ayin di sini adalah keselamatan yang menyebabkan keselamatan. Kenapa saya bilang keselamatan yang menyebabkan keselamatan? Karena ini adalah binyannya itu adalah binyan hif'il, aktif kausatif. Yang kausatif. Bagaimana nama itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi namanya ketika dia inkarnasi ke bumi? Nah, kalau Anda masuk ke kelas saya, ya, ayat ini selalu saya tampilkan. Kenapa saya tampilkan? Injil Karena pertama. Kejadian 3 ayat 15 itu adalah berita Injil yang pertama. Nubuat tentang kedatangannya yang pertama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunannya. Dan Kejadian 3 ayat 15 ini adalah merupakan hatikva lamasyiah. Jadi pengharapan akan hadirnya Sang Mesias. Dan ini ditulis dalam Targum Yonatan. Kejadian 3 ayat 15 sebagai harapan akan hadirnya Sang Mesias. Dan Bapak Gereja Irenaius, siapa itu Irenaius? Muridnya Polikarpus. Polikarpus muridnya Yohanes. Berarti dia adalah cucu rohani dari Rasul Yohanes. Jadi dekat. Nah, orang yang paling dekat dengan zaman Injil, dia menyatakan bahwa Kejadian 3 ayat 15 itu adalah proto-evangelium. Injil yang pertama. Berita Injil yang pertama, berita tentang keselamatan yang pertama. Orang Kristen itu selalu menganggap bahwa kitab Matius itu adalah kitab Injil yang pertama. Tetapi Bapak Gereja bilang, kitab Kejadian itu mengandung berita Injil yang pertama. Maka kalau Anda jadi orang Kristen, bukannya mempelajari mulai dari kitab Matius, tetapi harus dari kitab Kejadian. Karena Anda tidak akan mengerti korban Kristus kalau Anda tidak belajar tentang kitab Kejadian yang dirujuk oleh Bapak Gereja sebagai berita Injil yang pertama. Kejadian 3 ayat 15. Kita baca ya ayatnya ya. Ayat ini bagus sekali, indah sekali. Dan itu yang menjadi penggenapan yang terbesar dari Yesus Kristus ketika di kayu salib. Ha'efah asib benecha uven ha'isha uven sar'aha uven sar'ah hu yeshufecha rosh ve'ata teshufenu akef. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bagaimana mungkin Irenaius menganggap ini adalah suatu berita Injil yang pertama? Bagaimana mungkin?
Mana kata Injilnya? Tidak ada. Kita harus melihat bahwa konsekuensi dari dosa itu mati. Kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau memakainya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau berdosa, pastilah engkau mati. Pada saat kejadian pasal 3 ini, itu adalah hari kejatuhannya Adam, kan? Berarti Adam berdosa, upahnya apa? Mati. Upahnya mati. Ya. Tetapi pada kematian Adam, apa yang difirmankan Tuhan? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Pada hari kematian, terus Tuhan bilang tentang keturunan. Jadi maksudnya apa ini? Ada harapan. Ada harapan hidup. Ada harapan tentang hidup, yes. Jadi ini adalah paradoks. Paradoks apa? Paradoks yang melakukan pembatalan akan konsekuensi hukumnya sendiri. Ya. Ada abolisi. Abolisi yang pertama. Jadi tulah pertama itu kapan? Tulah pertama itu adalah kematian yang ada di Taman Eden. Dan tulah itu kemudian dikoreksi oleh Tuhan dengan memaklumatkan protoevangelium ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Adam yang hari itu mati diberi harapan untuk memiliki keturunan. Berarti dia ada harapan untuk hidup. Ya. Hidup ini, keturunan ini, itu yang dibaca oleh Bapak Gereja sebagai suatu berita Injil, berita sukacita bahwa Adam tidak mati gara-gara ini. Nah, kematian Adam, tipologi pertama itu ditampakkan dengan kematian tukar guling yang membuat Adam tidak mati kala itu. Yaitu dengan pembunuhan binatang yang kemudian Jadikan pakaian. kulitnya dijadikan pakaian bagi Adam. Paham di sini? Maaf Bu, Silakan. saya kurang jelas di mana dalam ayat ini yang menyatakan bahwa Adam itu akan hidup. Keturunanmu dan keturunannya. Keturunan si perempuan itu. Tapi keturunannya akan meremukkan kepalamu. Yes. Dan kau akan meremukkan tumitnya. Ya, kenapa ya kok dibilang tumit? Anda lihat di sini akef. Nah, ini pentingnya Anda membaca dalam bahasa Ibrani. Akef. Akef itu adalah kenapa Tuhan memberikan satu pengandaian menggunakan kata akef. Tumit. Coba Anda cari bapak leluhurnya orang Israel yang bernama Tumit. Yakub. Yakub. Ya. Berarti di sini engkau akan merumukkan si Tumit, keturunan si Tumit itu. Kematian dari keturunan si Tumit, kematian Kristus. Ya. Ini ada di Parashat Bereshit pasal 3, saya tidak bahas di sini karena panjang sekali kalau saya bicara satu ayat ini, saya perlu 2 jam untuk menjelaskan ini ya. Oke, Bu. Kita balik lagi terhadap kajian teologis dari nama Yehoshua. Yehoshua, kata Yasha, itu sudah berkali-kali diterapkan dalam Perjanjian Lama, yang dimana kata ini dimohonkan kepada Tuhan. Akef, ya, Yaakov, si Tumit yang menjadi bapak leluhur dari Sang Mesias, ya, yang nanti Sang Mesiasnya itu tumitnya diremukkan karena dia adalah keturunan dari si Tumit. Si Tumit sendiri, ya, Yakub ini, dia berkata, aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Lishuatecha, terhadap kepada keselamatan yang dari Engkau. Kiviti Adonai, aku menantikan. Ya. Anda lihat di sini, Lishuatecha, ada nama Yesus di dalamnya. Yeshua, ya. Yod, Shin, Ain. Nah, ini intertekstualitas tadi. Pada zaman Yunus, Perjanjian Lama, itu juga dia menyebutkan Yeshuata, bahwa keselamatan. Keselamatan itu adalah dari Yud-He-Vav-He. Selaras dengan apa yang menjadi ayat terpenting kita hari ini, Yesaya 43 ayat 11. Anochi, Anochi, Adonai.
umibaladai moshia. Permohonan keselamatan itu selalu ditujukan kepada Tuhan saja. Demikian juga Yesaya 56 ayat 1. Ko amar Adonai, shimru mispat fa'asho kerova Yesuati. Yesuati, keselamatan yang dariku lavo akan datang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Yesuati lavo. Keselamatan yang daripadaku datang. Keselamatan yang berbentuk hif'il, kausatif. Keselamatan yang menyelamatkan. Dia akan datang. Yang bicara Tuhan sendiri. Jadi selalu ada pengharapan keselamatan yang hanya datang dari Yud-Vav saja. Yang datang dari Adonai saja. Jadi Alkitab tidak pernah mengajarkan suatu keselamatan yang datang dari pihak lain. Kecuali dari Tuhan saja. Maka dengan demikian, Sang Penyelamat itu siapa? Adonai. Ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, apa yang diucapkan kepadanya? Hosanna. Hosana. Atau Hosanna, ya, atau Hosanna. Nah, Hosha ini adalah kata yasha dalam bentuk imperatif. Hif'il imperatif. Jadi yang kausatif tapi imperatif. Jadi kita seolah-olah menyuruh Tuhan untuk menyelamatkan kita. Hosha. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kita menyuruh Tuhan. Layak atau nggak layak? Tidak layak. Nggak layak. Maka kata yang diucapkan kepada Tuhan itu Hosanna, ya. Kita nyuruh Tuhan minta keselamatan kan? Hosanna. Selamatkanlah. Nah, karena kita tidak layak untuk menyuruh Tuhan, maka sastra Ibrani memberikan satu bentuk pemanis. Apa pemanisnya? Di sini ada na. Nah, itu apa? Please, tolong, kami mohon. Hosana. Kita nyuruh Tuhan, tapi dengan permohonan. Ya? Luar biasa. Kalau kita nyuruh Tuhan, Hosha, selamatkanlah. Kita nggak layak nyuruh Tuhan. Wow. Tuhan. Maka dikasih na. Please. Hosana. Bu, jadi kalau misalnya kata Hosena itu salah dong ya? Hosha, oh itu kan ini logatnya orang bule, jadi Hoshena. Tapi kalau dibaca dalam bahasa Ibrani-nya Hosha, Nah, atau Hoshia, nah. Hosana. Berarti Kita nyuruh lagu-lagu itu Tuhan untuk menyelamatkan kita, tapi karena kita tidak layak menyuruh Tuhan, maka diberi kata manis. Nah, please tolong. ini luar biasa. Luar biasa ya. Nah, inilah yang diucapkan oleh Putri Sion, penduduk Yerusalem kepada Yesus Kristus. Nah, kalau dia keselamatan hanya ada daripadaku. Berarti kala itu orang-orang Israel, putri-putri Sion, penduduk di Yerusalem, itu menyebut Yesus, meninggikan Yesus sebagai apa di sini? Adonai. Adonai. Hosha. Nah, please tolong selamatkan kami. Cantik ya? Nah, seperti kita juga dalam doa. Ini menjadi satu formula bagi kita. Kita bisa meminta Tuhan untuk menolong. Kita bisa meminta Tuhan untuk memberi rezeki. Kita bisa meminta Tuhan untuk melalukan kita dari bahaya virus corona. Tetapi apabila kita memohon kepadanya, itu harus apa? Layak-layak. Dengan cara yang pantas. Memohon. Nah, kalau di sini, kalau kita kepada Tuhan, Bu, potong, Raja Bu. semesta Maaf. itu memohon, ngeklaim, Potong. aku tengking. Boleh nggak? nyuruh-nyuruh Tuhan. Nyuruh-nyuruh Tuhan. Siapa hamba, siapa Tuhan. Siapa hamba, siapa Tuhan. Kita sering memperlakukan Tuhan sebagai jongos kita. Ya.
suruh nyelamatin, ya. Suruh ngasih rezeki, terus apa lagi? Suruh ngasih Bu, jodoh, gitu ya. tolong tanya Disuruh kalau terus. Hosana yang terhighest to the highest artinya apa Bu? Hosana to the highest. Salah. Ini seperti gini, ya. Kenapa kok kata elu-eluan ini, ya, kok mengandung Tuhan tolonglah kami, Tuhan selamatkan kami. Itu seperti, kenapa ini seperti jadi jargon? Misalnya, Anda pernah melihat film-film kerajaan Inggris, God Save the Queen. Itu elu-eluan atau sedang minta tolong? Sedang Enggak, memuji. elu-eluan. Ya, Mengeluh-ngeluh. walaupun menggunakan kata tolong. Begitu bukan? Iya. Ya. Jadi seperti ini. God save the Queen. Jadi Tuhan yang menolong. Berarti Ya. Hosanna. Tuhan selamatkan kami sekarang. Ada yang masih Maksud saya Bu, kalau kita sebut Hosanna to the highest, tertinggi apa-apa. itu sama ya? Sama, karena Hosanna itu kita tunjukkan kepada Yud-Heh-Vav-Heh, Oh iya Bu. bukan kepada orang lain. To the highest, ya, kepada yang terpuji, yang tertinggi, ya, Leolam. Halo. Ada pertanyaan yang lain? Ada, Ya, silakan. ada Bu. Ya. Tadi menarik sekali dijelaskan bahwa baik Yesus maupun Yudas sama-sama dari Yehuda. Kenapa bukan sebuah kebetulan? Oke. Pertanyaan yang bagus sekali. Halo, Bu. Ya. Halo. Ya, tunggu. Halo. Saya mau jawab Ibu Ya. Ibu Oh ya, silakan. Kalindeo dulu mengenai hubungan Silakan. antara Yehuda dan Yudas. Ya. Nama Yudas Iskariot itu berasal dari bahasa Ibrani Yehuda. Ya. Kenapa yang mengkhianati Yesus adalah seorang yang bernama Yehuda? Padahal Yesus itu berasal dari suku Yehuda. Yehuda. Nah, pada hari Yehuda. itu kerajaan Israel sudah nggak ada, tinggal orang-orang dari kerajaan Yehuda. Yehuda berhubungan dengan Yahudi, ya, orang-orang Yahudi. Yahudi. Kenapa yang mengkhianati Yesus adalah Yudas? Berarti Yudas adalah cerminan dari bangsa Yahudi. Ya, Anda lihat pada Kejadian pasal 38, cerita mengenai Yusuf. Siapa yang jual Yusuf dengan harga 30 perak? Yehuda. Yehuda. Kenapa Yehuda. sama? Itu tipologi. Itu tipologi. Yes. Ya. Kenapa Itu yang bukti sejarah ya, Bu. ya? Jadi ada hubungan antara Yudas Yehuda. Kapan-kapan nanti kita buka kelas khusus mengenai intertekstuality study antara Yehuda Yudas. Halo. Ya, Ibu. Permisi. Halo. Pembahasan tersendiri, silakan. Halo. Halo. Ya, silakan. Ya, saya mau tanya nih, Bu. Mhm. Nah, tadi kan saya putus tadi pas yang di Hosena tadi, Pak, Bu. Hosena kan itu formula untuk kita meminta ya. Berarti salah itu yang klaim-klaim itu ya, Bu. Betul ya. Menurut Ibu. Jadi Alkitab kita mengajari kita Yang sopan loh ya. klaim-klaim pastinya keluar dari prinsip-prinsip. Ya. Iya, Kitab walaupun kita sudah anak mengajari bapak kita ya. sopan. Nggak boleh nyuruh Tuhan. Dan kalau nyuruh harus boleh pakai nyuruh nah, Tuhan. please, Walaupun anak bapak kan, Iya. artinya di satu sisi dia tuan, tapi satu sisi dia bapak, tapi tetap harus pakai formula ini ya. Iya. Kepada Bapak kan kita juga harus hormat. Nggak boleh nyuruh-nyuruh kan? Ya karena kan banyak yang pakai analogi, kalau bapak kan bisa kita manja-manjaan kan? Gitu ya. Nah, mungkin Anda dengan dimanja sama analogi ini Tuhan, kan, ya. sehingga Tapi apakah wajar? ya, nyuruh karena dia nyuruh? pakai analogi papa dan anak di bumi ini, bagaimana? Ibu? Karena dimanja jadi kurang Banyak ajar. pengajaran Ya. seperti itu kan? Ya. Realita. Sekarang saya tanya.
Anak yang Jadi dimanja mohon itu anak apa, kecil penjelasan atau lebih. anak dewasa? Anak kecil. Ya, betul. Anak Anak kecil. Anak kecil, betul. Ya, Anda Betul. tahu bagaimana Tuhan itu membentuk Yusuf. Dia dibom kasih oleh bapaknya Yakub. Tetapi Tuhan narik dia dari zona nyamannya itu. Membentuk. Dibentuk, ya, sampai dijual oleh Yehuda 30 keping perak juga, ya. Kemudian menjadi budak. Berarti Apakah yang Tuhan tidak manja-manjaan sayang masih dengan Yusuf? Betul. Sayang sekali. Betul. Sayang sekali. Betul. Kalau Yusuf tidak pernah menjadi budak, apakah dia akan menjadi penguasa di Mesir? Enggak. Ya. Makanya Paulus menggunakan istilah bayi dan dewasa, kan? Ya, bayi dan dewasa yang makan makanan Makanya keras. kalau bayi mungkin masih kalau bayi mungkin masih manja-manjaan, ya. Ya, betul. Jadi dewasa, kalau orang dia selalu mengajarkan akan berkat, mengerti formula ini. Ya. Kalau orang atau hamba Tuhan masih mengajarkan berkat terus, itu berarti dia hanya mengajarkan tender love. Itu terus yang itu penuh terus. kasih, yang lembut. Betul. Ya. Tetapi Alkitab sebenarnya mengajarkan tentang tough love. Kasih yang keras. Ya. Kasih supaya kita menjadi seorang prajurit. Ya. Musa, sebelum dia menjadi penguasa bagi Israel, dia disuruh ngapain dulu? Belajar ke Mesir. Belajar ke kerajaan 40 Mesir. tahun jadi pangeran Mesir. Keren. 40 tahun jadi siapa? Mengembara. 40 tahun kedua. Gembala domba. Luar biasa. Jadi pengembala domba. Ya. Keliling. Menjadi seorang musafir. Ya. 40 tahun jadi pangeran sampai jadi jenderal, tahu mengenai ilmu perang dan lain-lain, sastra dan lain-lain. Setelah itu dia menerapkan ilmunya ketika dia dibuang dari Mesir dan dia berkelana 40 tahun juga. Baru 40 tahun ketiga dia menjadi penguasa bagi Israel. 3 dasawarsa. Enak nggak jadi? 40 tahun pertama enak, tapi apakah 40 tahun kedua enak? Dia bisa berjalan kemana-mana dengan tanpa embel-embel bahwa dia pernah menjadi Prince of Egypt, bukan? Dia jadi orang biasa. Menunggu 40 tahun lagi baru dia menjadi pemimpin. Ya. Apakah ini tender love? No, this is not tender love. Ini tough love. Ya. Tuhan yang mengasihi dengan tempaan yang keras. Kalau dikit-dikit punya problem minta diangkat, itu anak kecil atau anak dewasa? Anak kecil, ya. Dengan Yesus juga kita harus menderita. Oke. Ya, saya nggak berkhotbah di sini. Kita belajar Alkitab, ya. Anda sudah pinter, semua pinter berkhotbah. Saya yakin. Izin Ibu, mau menyampaikan sesuatu Ibu Didik, Bu. Silakan Pak Didik. Halo Bu. Ibu, terima kasih. Saya ini baru pertama kali ikut kelas ini. Memang sih dulu saya pernah ikut kelas Ibrani ya. Mungkin karena apa ya, intelektual saya kurang gitu. Saya untuk hal yang jelimet, bicara teknis, bagaimana bahasa Ibrani itu agak lemot. Tapi hari ini, dari dulu memang sebenarnya dorongan saya ikut kelas Ibrani itu mau tahu dari sisi story. Nah, budayanya seperti apa, histori seperti apa. Nah, hari ini saya terberkati dengan apa yang Ibu sampaikan, tipologi Yusuf kepada Tuhan Yesus. Ini terus implikasinya ke saya adalah saya ingin semakin menggali ini tentang si Yusuf ini, karena kalau di Filipi itu kan Tuhan Yesus itu memiliki hak mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai hamba, maka dia tak sampai mati. Nah,
Yusuf juga begitu. Ibu, ini saya mau sampaikan saja. Jadi saya terima kasih. Saya sangat tertarik sekali untuk ikut kelas ini, walaupun bahasa Ibrani nggak ngerti nul pudul saya. Tapi dari sisi histori, saya sangat dapat sekali. Ibu, terima kasih. Begitu saja. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih apresiasinya. Ya, karena kelas ini adalah sebagian besar yang sudah ikut kelas saya, Pak. Ya, walaupun level A, mereka sudah mengerti cara mengkonjugasikan verba Ibrani. Dan ada juga peserta-peserta yang, karena ini open class, saya buka. Jadi orang-orang yang baru pertama kali ikut di kelas ini dan mungkin agak kurang ketika saya menggunakan istilah-istilah Ibraninya. Mohon maaf ya, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting gambaran besarnya Anda dapat. Terima kasih sama-sama.